Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi mengenai produk penyaluran dana dengan sistem kredit dan pembiayaan perbankan. Adapun anggota kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Arya Amelda Murti, dan rekan saya Hera Medi Putri, Febri Cahyono, dan Zahra Tunisa. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama yaitu KUR atau kredit usaha rakyat yang terdiri dari kredit tanpa agunan dan mikro. Lalu yang kedua itu ada kredit atau pembiayaan konsumtif yang terdiri dari KPR atau kredit pemilikan rumah dan KKB atau kredit kendaraan bermotor. Lalu pokok pembahasan yang ketiga itu ada kredit atau pembiayaan modal kerja yang terdiri dari small medium enterprise dan komersil. Dan adapun contoh studi kasusnya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai KUR atau kredit usaha rakyat. KUR adalah jenis pembiayaan subsidi dari pemerintah yang disalurkan melalui lembaga keuangan. Pembiayaan KUR ini pada dasarnya disalurkan khusus untuk pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang ingin mengembangkan usahanya. Nah, pihak yang bisa memakai kredit usaha rakyat ini adalah para pengusaha pemula maupun yang sudah berjalan. KUR ini juga dijamin oleh pemerintah dan pengeluaran nasabah pun akan diawasi dengan baik dengan pinjaman dana usaha ini. Lalu ada KTA atau kredit tanpa agunan. KTA adalah sebuah produk bank di mana nasabah itu dapat meminjam sejumlah dana atau utang dari bank tanpa harus memberikan jaminan seperti sertifikat rumah, BPKB, SK, dan sebagainya. Produk kredit tanpa agunan ini bisa juga disebut dengan personal loan atau PL. Kredit tanpa agunan ini atau KTA menjadi salah satu program yang begitu diminati oleh para nasabah. Keuntungan kredit tanpa agunan persyaratannya mudah dan prosesnya cepat, tidak memakai agunan atau jaminan, sehingga penggunaan pinjaman bebas sesuai dengan penggunaan kebutuhan. Akad yang biasa digunakan adalah akad murabahah. Adapun kelebihan dan kekurangannya adalah yang pertama kelebihannya yaitu tidak memerlukan jaminan, lalu proses pengajuan cukup cepat dan mudah serta lebih fleksibel untuk berbagai macam tujuan. Sedangkan kekurangannya itu plafon dan tenor yang terbatas. Nah, plafon itu sendiri adalah jumlah uang yang dipinjamkan, sedangkan tenor itu adalah waktu pelunasan. Lalu pinjaman didasarkan pada status profesi dan penghasilan. Lalu yang kedua itu ada mikro. Mikro ini merupakan sebuah pinjaman dalam jumlah kecil yang ditujukan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak memiliki jaminan dan pekerjaan namun memiliki riwayat kredit yang terpercaya. Prinsipnya, KUR mikro ini menyasar pada jenis usaha kecil yang produktif dan prospektif dari sisi profit. Dengan begitu, pelaku usaha ini diharapkan bisa membayar cicilan kredit dengan waktu yang disepakati dengan pihak bank. Cicilan per bulan atau per tahun. Nah, soal waktu pelunasan dana pinjaman biasanya dibagi dalam dua kategori, yaitu selama 3 tahun untuk usaha kredit modal kerja dan selama 5 tahun untuk kredit usaha investasi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Hera Medi. Saya Hera Medi Putri akan melanjutkan tentang syarat untuk mendapatkan dana KTA. Yang pertama, pelaku usaha memang benar dan serius. Yang kedua, menjalankan usahanya dalam waktu 3 bulan terakhir. Yang ketiga, pelaku usaha juga pernah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan bersertifikat. Yang keempat, usaha yang dilakukan itu masuk kategori yang layak dan produktif. Selanjutnya, kredit atau pembiayaan konsumtif. Kredit dalam Islam disebut dengan pembiayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Yang pertama ada KPR, yaitu kredit
Pemilikan rumah. KPR merupakan pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli murabahah di mana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan. Dalam KPR syariah, akad yang sering digunakan adalah akad jual beli murabahah yang merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dengan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dan akad jual beli pesanan khusus atau istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Rukun dan syarat KPRS menggunakan akad murabahah. Rukunnya yang pertama harus ada penjual dan pembeli. Yang kedua harus ada objek yang diandalkan. Yang ketiga melangsungkan akad atau serah terima. Syaratnya yang pertama, pihak bank harus memberitahukan biaya pembelian rumah kepada nasabah KPRS. Yang kedua, kontrak transaksi KPR syariah ini haruslah sah. Yang ketiga, kontrak tersebut harus terbebas dari riba. Yang keempat, pihak bank syariah harus memberikan kejelasan tentang rumah yang dijadikan objek transaksi KPR syariah. Saya Zara Tunisa akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai KKB, itu kredit kendaraan bermotor. KKB atau kredit kendaraan bermotor adalah kredit konsumen yang diberikan kepada perorangan untuk membiayai kepemilikan kendaraan roda 2 atau roda 4 kecuali truk, baik kendaraan baru atau kendaraan bekas. KKB menggunakan prinsip jual beli murabahah di mana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang ditetapkan di awal dan dibayar setiap bulan. Produk KKB di BRI Syariah juga menggunakan akad murabahah bil wakalah, yaitu akad di mana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk membeli kendaraan bermotor yang diinginkan, yang uangnya diserahkan kepada nasabah sehingga nasabah sendiri yang mencari dealer itu atau penjual mobil. Selanjutnya ada kredit pembiayaan modal kerja. Kredit pembiayaan modal kerja adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum untuk kebutuhan modal kerja. Kredit modal kerja diharapkan bisa membantu wirausahawan kecil yang memang membutuhkan modal lebih untuk menunjang usaha mereka. Selanjutnya ada Small Medium Enterprise atau SME. SME biasa disebut juga business banking, yaitu kredit yang pemberian limit kreditnya lebih besar jika dibandingkan dengan kredit mikro. Kredit SME umumnya diberikan kepada pengusaha UMKM yang sudah berbadan hukum dan memiliki izin usaha yang lengkap. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha jenis ini dibagi dalam dua pengertian. Yang pertama, usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah. Yang kedua, usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki kekayaan lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah. Selanjutnya ada komersil. Kredit atau pembiayaan komersil adalah pembiayaan produktif untuk usaha komersial dengan menggunakan akad jual beli dan bagi hasil dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tujuannya adalah pembiayaan untuk investasi usaha dan atau pembiayaan modal kerja, pembiayaan kas, piutang usaha maupun persediaan dengan pengembalian pembiayaan sesuai akad pembiayaan yang disepakati antara bank dan pelaku usaha komersial. Terima kasih, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Akad komersil. Nah, kredit pembiayaan komersil, pembiayaan produktif untuk usaha komersil dengan menggunakan akad jual beli atau bagi hasil sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku. Nah, tujuannya adalah pembiayaan ini untuk usaha pembiayaan modal kerja, di mana dengan pengembalian pembiayaan sesuai dengan akad pembiayaan yang disepakati antara bank dan pelaku usaha komersil. Nah,
Manfaatnya adalah A. Kebutuhan pengusaha atau perusahaan berskala komersial untuk modal kerja atau investasi dapat dipenuhi oleh pembiayaan komersil BFIS sesuai dengan akad syariah. Nah, nilai pembiayaan yang diinginkan jangka waktu memadai dan nyaman karena sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kedua adalah proses persetujuan pembiayaan yang relatif cepat, syarat ke produk komersil atau BFIS-IB dipenuhi. Nah, yang C, pembelian pembiayaan sesuai dengan kebutuhan kesepakatan serta sifat adil karena sesuai dengan akad syariah. Nah, di sini ada produk dan jenis fasilitas. Akad pembiayaan. Nah, di sini ada akad pembiayaan. Akad pembiayaan mudharabah, akad jual beli barang pembayaran secara angsur untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi. Yang kedua, akad bagi hasil musyarakah atau mudharabah. Yang ketiga, akad ijarah mustakiyah mutablik atau IMBT. Nah, di sini bagi hasil dan pembayaran pokok ada dua. Akad bagi hasil mudharabah jual beli, maka pembelian pembiayaan secara angsur per bulan bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan. Nah, dan dalam jumlah angsuran atau pokok pembiayaan di sini margin pembiayaan. Yang kedua B, yang kedua itu bagi akad bagi hasil atau akad mudarabah atau akad musyarakah. Nah, maka penetapan bagi hasil berupa nisbah bagi hasil angsuran pokok pembiayaan disepakati di awal, karena di mana pembayaran pokok dapat dibayarkan setiap bulan atau periode jika ada akad musyarakah. Nah, atau sekaligus pada jatuh temponya. Nah, syarat pembiayaan, syarat akad pembiayaan komersil dan kriterianya. Nah, di sini ada usia calon nasabah atau individu perorangan minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia 18 tahun. Yang kedua, maksimal itu 55 tahun pada pembiayaan terakhir atau jatuh tempo. Nah, usia perusahaan untuk nasabah badan hukumnya adalah perusahaan terdapat berdirinya minimal 2 tahun pada bidang yang sama. Nah, jenis usaha yang dibiayai adalah usaha produktif, usaha perdagangan, dan usaha jasa atau servis. Nah, di sini ada jenis usaha yang menentukan dilarang oleh pemerintah. Nah, terus yang E, jenis usaha yang dapat pembiayaan untuk merupa usaha yang tidak bertentangan dengan syariah, dan tidak termasuk usaha yang terdiri dari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembiayaan untuk investasi usaha atau modal kerja, pembayaran angsuran berinvestasi tergantung dari jenis produk yang diberikan kepada pelaku usaha menengah. Nah, di sini studi kasus. Misalkan seorang nasabah yang mengajukan KPR syariah berminat pada rumahnya yang berharga 200 juta dari developer. Nah, dia mempunyai uang sebesar 20 juta sehingga dia membutuhkan KPR sebesar 180 juta yang diangsurkan selama 20 tahun. Nah, misalkan bank menghendaki pendapatan sebesar 14% per tahun sesuai dengan bunga. Nah, KPR saat ini maka diadakan angka entitas tahunan sebesar 0,10986. Nah, angsuran per bulan jadi 0,10986 dikali 180 juta dibagi 12 dan hasilnya adalah 2.264.790. Nah, jadi pada waktu perjanjian antara bank dan nasabah dibuat akad jual beli di mana barang menjual rumah dengan sebesar 20 tahun dikali 12,
hasilnya 20 tahun dikali 12 dikali 2.267.790, hasilnya adalah 549 juta rupiah.